Ganjar. Ya. Anda mau melakukan apa itu? Rubah. Dengan cara apa? Gini Mas, nanti. Kalau melihat dari potongan video tersebut, terlihat Pak Ganjar itu terlihat bingung, pelongo-pelongo, marah begitu ya, atas sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang dosen. Dan ini dipotong teman-teman, video itu dipotong kemudian disebar di media sosial, utamanya TikTok. Ya tentu saja ya orang-orang atau netizen yang anti Ganjar Pranowo itu bersorak-sorak ya, seneng karena Pak Ganjar terlihat seperti orang, mohon maaf, goblok dan bodoh. Kita lihat di kolom komentar teman-teman, kolom komentar kita lihat sama-sama. Lihat tuh, lihat, makin yakin pilih Pak Anies, bingung setengah mati Ganjar, kalau bukan Pak Anies ya Pak Prabowo katanya. Mukanya langsung panik, Ganjar kok bingung gitu ya, tetap Pak Anies, barokallah Pak Anies. Aduh, digoreng-goreng, wajahnya kok panik sekali, belum dikasih tahu dari budenya, lupa bawa teks. Nanti dulu mau tanya nenek, rambut putih langsung jadi hitam. Masya Allah, Pak Anies paling smart. Ini ada yang waras ini, biasa kan lihat fullnya. Beginilah kalau nontonnya di jeda-jeda, ini waras ini. Belum disiapin jawabannya dari ibu katanya. Jadi Ultraman, langsung diulti, bengong dia, blank. Mohon maaf teksnya ketinggalan. Ya kayak gini teman-teman. Kalau video dipotong-potong jadinya nggak terpenuhi ya. Apa itu? Video fullnya tidak dilihat ya, kayak gini tuh. Udah tahu netizen itu kayak gitu, dipotong pula sama orang-orang yang anti Ganjar. Padahal kalau kita lihat video fullnya, Ganjar Pranowo melakukan epic comeback. Ya, kalian belum lihat fullnya, sudah kayak gitu. Nanti kita lihat fullnya teman-teman. Ya tuh komenan-komenan ini membuli Ganjar Pranowo. Rubah. Dengan cara apa? Highlight tersebut membuat aku penasaran guys, sehingga aku searching video lengkapnya. Harus lihat ternyata video lengkapnya. Aku pikir Pak Ganjar itu akan kikuk ya di situ dan akan diam 1000 bahasa, kemudian kalaupun jawab akan blunder atau mungkin dia sedang downshifting atau ngeblank di situ. Ternyata setelah saya lihat full ini orang memang keren banget sih. Ini bukan berarti aku mendukung ya, tidak. Kita coba analisis secara kemampuan komunikasi Pak Ganjar. Memang Pak Ganjar ini memiliki komunikasi publik yang sangat baik ya. Kenapa? Dia ini memiliki dengan sanguinisnya ya. Dengan sanguinisnya dia itu bisa mencairkan suasana setegang apapun guys. Itu kelebihan Pak Ganjar terkait dengan komunikasi publik. Selain itu dia memiliki kemampuan retorika yang cukup baik sih ya, yang cukup baik. Kalau intelektualitasnya mungkin kita butuh itu ya, ada instrumen-instrumen lain untuk kita bisa menilai itu. Tapi kalau kemampuan komunikasi publiknya ini Ganjar ini luar biasa banget ya. Dia dengan seketika dengan celutukannya itu bisa merubah suasana yang setegang itu dengan pressure yang tinggi seperti itu, dilihat berapa ratus ribu orang itu. Dia dengan celutukannya dia sudah bisa mencairkan suasana dan menurunkan tensi si penanya itu, dosennya, si penanya tadi yang awalnya berkobar-kobar jadi semakin calm down, santuy. Gak lihat video lengkapnya ya, sih. Saya Ganjar bisa menguasai panggung dan dia dengan sangat pede, dan satu lagi kemampuan komunikasinya ya bagus, keren ya. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Ini Anda mau melakukan apa itu?
Rubah. Kelihatan Dengan pelongo-pelongo cara ya. apa? Inilah yang dipotong ini. Kurang ajar, barbar. Nek dipimpin ketiga kalinya teko PDI meneh, Pulutana Jawa didol. Polahe wong PDI kedua, satu kedua iku sapene dodol negara. Ping telu wong Jawa didol. Betul. Saya mau challenge Mas. Jadi Ganjar. makanan Ya. anti Anda mau Ganjar. melakukan apa itu? Potongan-potongan video kayak gini. Jadi Dengan makanan cara yang anti apa? Ganjar. Dipotong. Gini Mas. Nanti dulu. Tahun 2024. Ingat ya, wahai PDI berlambang banteng. Kalian sudah ditinggal Video-video kayak gini akhirnya banyak menjadi relawan. bahan oleh Kalian orang-orang yang tidak anti lagi berkuasa. Ganjar. Kalian tidak lagi Kacau, ada yang barbar memilih. memang. Karena Kalau yang nggak telah diluruskan terbukti ya oleh kacau. kader PDI telah terbukti. Tikus-tikus lapar, perampok uang rakyat. Terus. Di situ ketua umum kalian nggak jelas. Dar, Malam Mas. Mas, dari 6 pilar yang tadi Mas Ganjar sebut, soal pangan, soal energi, soal pendidikan dan kesehatan, saya ingin juga ajak Mas Ganjar, kira-kira 10 tahun lalu Anda kan sebagai Komisi 2 di Ini DPR. video aslinya ya, Mas panjang. Ganjar kemudian jadi gubernur. Saya pengen Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya itu alamannya rata-rata di desa. Iya. 75.400 sekian desa sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia. Suaranya mirip Rocky Gerung. Desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan, saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Suaranya mirip Saya mau Rocky challenge Gerung. Ganjar. Ya. Anda mau melakukan apa itu? Dosen penanya ini. Dengan cara apa? Kayak sombong ya. Ini dipotong. Gini Mas, Nanti dulu, nanti. Mas itu sudah selesai belum? sebentar, makanya Silakan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu nih Mbak. Ya, sama kita sering demo di bundaran. Tongkrongannya soalnya. kelihatan, Mas. Udah nggak, makanya kita jalan sama-sama demonstran. Mas Ganjar, Apa? saya kira Apa? soal dana desa yang besar. Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi, kalau misalnya Anda presiden, ini kan capres ya, tantangan terbesar untuk menghubungkan 3 kelembagaan, 3 kementerian, itu bukan pekerjaan mudah. Santai Saya tantang, sambil ngudut. apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa ini tidak sekedar soal jabatan terus, tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi, Mas Ganjar. Apa? Apa? Ini saya serius Mas Ganjar ya. Loh saya tuh 2 rias Mas, aku nggak berdiri kalau gitu. Boleh berdiri nggak Pak? Silakan, Mas. Silakan. Panggung Enggak, untuk kita Anda. hadapi sesama Panggung untuk laki-laki. Anda, Pranowo. Comeback. Silakan. Gimana Mas Cito? Mas Ganjar. Orang menilai Mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari Mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa, dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu aja. Makasih. Itu Oh, aja. kirain gini-gini tadi masih terus. aja. Kita kan ya Pak Warek ya takut saya. Wakil rektor ya, berdiri nggak, wakil Boleh, rektor. boleh, Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh, Mas. Silakan. Ya, Pak. Boleh, Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh, Mas. Silakan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu bahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Nah, Ada Kacau, kita kan? bocorin aja. Lu nggak enak masa sesama friend kita mau bicara. Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah Enggak, Mas. Maaf. Bukan. Salah teknis, Mas. iya enggak. Kadang-kadang sampai mana aku tadi ya? Pada saat membahas undang-undang itu, semua berbicara keaslian, asal usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul, Mas mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa, maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal substansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah
Trust. Percaya, Kasih itu pada kades. Trust. kepercayaan. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis saya pembina kades sampai hari ini. Mas Ari, kalau kita trust, asal-usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan, maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus-menerus. Saya sampaikan Mas Ari pada mereka. Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa? Adalah kabupaten, Provinsi. adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Jadi kalem kan penanyanya. Masalahnya dipotong-potong sih. Ya, dipotong-potong. Jadinya itu menjadi bahan makanan oleh anti Ganjar. Kelihatan Ganjar pelongo-pelongo, bengong, bingung, marah, ada pertanyaan itu. Padahal kalau kita runtut video panjangnya, kita full kan. Comeback, epic comeback, sehingga penanyanya menjadi terdiam ya. Aduh, memang agak barbar yang anti Ganjar ini, agak-agak barbar ini, motong-motong video kemudian disebar di media sosial. Kacau kan? Kacau banget. Saya mencatat juga. Sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun undang-undang desa dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan kagama. Kita dorong mereka. Kagama. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas, Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Saya sangat tidak setuju dengan Ini statement digoreng seperti juga. ini yang menantang warga sendiri dan mengatakannya sudah besok pagi kita usir TKA China, TKA Chungko, dan kalian bisa nggak ambil alih posisi mereka. Gimanapun mereka kerja lebih bagus, SDM lebih pintar, apa yang kita bisa buat? Ini adalah statement yang sangat tidak mengayomi, sangat tidak merangkul, sangat tidak inklusif, dan sangat-sangat tidak memberikan kesempatan dan semangat kepada warganya sendiri. Saya tidak setuju bahwa orang Konoha itu disebut sebagai pemalas. Itu adalah dongeng yang saya dengar puluhan tahun di sini. Saya kenal banyak anak-anak Konoha yang diadopsi sama orang Jerman, Itali, Prancis, dan banyak juga orang tua Konoha yang melahirkan anak Konoha di Eropa. Saya tidak melihat bahwa mereka lahir sebagai orang malas. Tapi lingkungan dan sistem pendidikan membuat mereka cekatan, pintar, cerdas, sama seperti orang bule. Jadi orang Konoha tidak memiliki gen pemalas. Tapi sistem, lingkungan, dan suasana yang membuat mereka seperti ini. Ini bule siapa gitu, asal mana gitu. Di setiap video-videonya selalu menggoreng-goreng kayak gitu. Cuacanya. Ya. Mereka cekatan-cekatan juga. Mereka pintar-pintar juga karena sistem yang membuat mereka pintar. Jadi, saya lebih condong dan mendukung bagaimana caranya membuat warga Konoha itu semangat, pintar, cerdas melalui sistem dan pendidikan. Dan sistem pendidikan itu bisa diubah hanya dari pucuk, dari atas, dari pimpinan tertinggi sampai turun ke bawah. Saya juga mendengar seorang Perdana Menteri yang mengatakan bisa Mungkin bule ini nggak melihat video panjangnya, bukan merendahkan. Justru Pak Ganjar ingin memulainya itu dari pendidikan, SDM. SDM yang diganti. Ini bule ini nggak melihat video panjangnya, jadinya bisa saja berstatement seperti itu. Kerja di sini. Jadi Ya. ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana caranya kita sebagai negarawan mengangkat moral dan mengatakan saya akan melakukan apa saja dan apapun akan sekolahin kalian. Saya akan kirim kamu ke Amerika studi dan kamu akan kembali
ke sini dan memberikan suatu perbedaan dalam cara Bule ini telat sebenarnya. Telat banget. Nggak melihat video panjangnya, apa yang disampaikan Pak Ganjar itu maksudnya seperti apa. Dia nggak melihat hal itu. Kemudian dia mengomentari sepenggal pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo. Ini bisa juga menimbulkan provokasi. Dia juga bilang Konoha. Saya juga nggak suka negara ini dibilang negara Konoha. Kenapa bilang Konoha? Hai bule, kenapa bilang Konoha? Gak usah bilang seperti itu. Ya, kemarin juga sudah disindir oleh Pak Bahlil ini. Akunnya di TikTok itu akunnya dibanet juga beberapa kali, tapi muncul lagi dengan akun baru. Gak usah ngurusin negara ini. Saya tahu ada WNI. Ya, naturalisasi mungkin ya. Tapi ini masuk ke arena politik, ngapain? Lebih baik ngurusin yang lain. Ngapain ngurusin kayak gini? Ada aja bule-bule ini, teman-teman. Jadi, aduh, kacau banget ini. Emang kacau banget. Ngapain sih ngurusin negara kita? Ngapain? Ya, baik teman-teman. Itu tadi saya mengambil video yang dipotong itu dari Pak Ganjar. Lucu sih, lucu. Tetapi itu menjadi bahan makanan dari yang anti Ganjar. Mereka senang sekali, tertawa-tawa melihat Pak Ganjar kelihatan pelongo-pelongo, bengong, marah gitu ya. Padahal ada video kelanjutannya. Lucu, yang lebih lucu yang motong itu. Tidak mencantumkan video fullnya, video aslinya, sehingga menjadi bahan makanan mereka untuk menghujat, membuli Pak Ganjar Pranowo. Baik teman-teman, ya. Jadi kalau kalian lihat di video-video di TikTok, lihat video panjangnya, jangan dipotong kayak gitu. Karena orang itu bisa berasumsi lain terhadap Ganjar Pranowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.